Baik, selamat sore Prof. Perkenalkan nama saya Marihot Keiko Mulanare Saputra dengan NIM 221021187. Pada kesempatan kali ini, izin Prof untuk melakukan presentasi terkait seminar proposal di mana dengan judul Prediktor Kegagalan Maturasi Pasien Pasca Operasi Arterial Venosan di RSUP Persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Pertama-tama, izin Prof, saya izin mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya eh, hingga pada kesempatan kali ini dapat untuk menguji saya pada kesempatan kali ini. Untuk tim penguji pada hari ini terdapat Profesor Dr. Basuki Supartono, spesialis ortopedi. Untuk pembimbing saya yang membimbing pada skripsi pak saya hari ini ada pembimbing satu itu adalah Dr. Yanto Sandicang dan pembimbing dua Dr. Salman Paris Parahap, spesialis penyakit dalam. Untuk kesempatan kali ini izin Prof saya untuk mulai presentasinya. Baik, untuk latar belakang yang saya ambil pada penelitian saya hari ini itu adalah penyakit ginjal kronik atau PGK merupakan suatu beban kesehatan nasional dan global dengan bengkaknya biaya ekonomi yang tinggi serta mobilitas dan juga mortalitas yang signifikan dari penyakit tersebut. Di Amerika sendiri, penyakit ginjal kronis mempengaruhi satu dari tujuh orang dewasa, sekitar 14% dengan estimasi 35,5 juta jiwa pasien yang menderita penyakit ginjal kronis. Selanjutnya, di Indonesia sendiri, angka kejadian dari penyakit ginjal kronis mencapai 19,33% dengan 2.850 pasien diantaranya menjalani terapi hemodialisa. Untuk itu, dari penyakit ginjal kronis, 90% dari pasien yang mengalami stadium akhir memilih terapi pengganti ginjal atau transplantasi ginjal berupa hemodialisis, di mana nanti hemodialisis akan dilakukan suatu penarikan dari darah dari tubuh ke mesin dializer, di mana nantinya digunakan untuk membersihkan darah dari berbagai kotoran-kotoran yang tidak dapat dibersihkan oleh ginjal oleh karena pasien yang setelah mengalami kerusakan ginjal stadium akhir tersebut. Oleh karena itu, akses hemodialisa yang pasien butuhkan itu sangat penting karena akses vaskular ini merupakan suatu hal yang penting untuk mempengaruhi dari mortalitas dan juga morbiditas pasien yang menjalani terapi hemodialisis itu sendiri. Aplikasi klinis hemodialisa jangka panjang memerlukan suatu pembuatan akses vaskular permanen yang sederhana dan andal dan relatif nyaman, produktif, dan dapat diterima secara sosial. Untuk itu, untuk memudahkan akses vaskular ini dilakukan beberapa prosedur, diantaranya adalah arterios venous fistula, arterios venous graft, dan central venous catheter. Ini merupakan pada pasien nantinya akan dilakukan suatu prosedur pembedahan dengan tujuan menggabungkan arteri dan vena besar yang menciptakan sebuah fistula, di mana arteri dan vena yang disambung ini diharapkan nantinya terdapat suatu perbaikan pada vena, di mana terdapat yang mendapatkan aliran yang deras dari arteri sehingga nanti pada vena mendapatkan suatu struktur yang lebih kuat atau bisa dibilang arterialization, di mana nanti struktur vena akan lebih mudah untuk dilakukan suatu akses penusukan secara berulang dan eh, menghilangkan efek vena yang mudah ruptur atau mudah pecah apabila digunakan secara terus-menerus. Nantinya apabila akses ini sudah selesai dan akses ini dapat digunakan, tentunya akan sangat membantu pasien untuk menjalankan terapi hemodialisis yang rutin. Untuk indikator penting agar mengevaluasi keberhasilan pasca operasi arteriovenosan adalah luaran klinis. Faktor-faktor yang mencakup dari luaran klinis itu adalah kondisi kesehatan pasien sebelum operasi dan lokasi bedah yang digunakan menurut dari eh, penelitian dari Jang dan Sumadi pada tahun 2018. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malayasari pada tahun 2019, didapatkan bahwa dari hasil uji regresi logistik, didapatkan p-value kurang dari 0,05, sehingga usia manula merupakan suatu faktor risiko murni terhadap kegagalan maturasi pasca operasi aphasia. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Veronica et al. Pada tahun 2024 ditemukan bahwa karakteristik usia dewasa yang memiliki diameter kurang dari 6 cm sebanyak 14 pasien dengan persentase 43,8% dan p-value 0,365.
Sehingga p-value dari 0,365 itu merupakan lebih dari 0,05, yang mana hal ini menyatakan bahwa tidak terdapatnya hubungan antara karakteristik pasien dengan diameter avation, sehingga dari kedua penelitian tersebut masih di perlu ditinjau lebih lanjut atau dikaji lebih lanjut terkait hubungan karakteristik pasien dengan kegagalan maturasi pasca avation. Untuk itu masih terdapat perbedaan dari kedua peneliti yang melakukan penelitian pada tahun 2019 dan juga 2024. Selanjutnya, sejauh yang diketahui peneliti, belum terdapat penelitian spesifik terkait prediktor kegagalan maturasi pasien pasca operasi Avation di RSUP Persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu fenomena yang ditemukan bahwa peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai prediktor kegagalan maturasi pasien pasca operasi atherosclerosis di RSUP Persahabatan pada tahun 2024, 2022 sampai 2024. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah prediktor kegagalan maturasi pasien pasca operasi Avation pada pasien di RSUP Persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Untuk itu, saya mengangkat perumusan masalah pada penelitian saya hari ini, di mana mengacu pada latar belakang dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengetahui apakah prediktor yang dapat menyebabkan kegagalan maturasi pasien pasca operasi arteriosvenation di RSUP Persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian pada penelitian saya hari ini, di mana tujuan umum itu adalah pada penelitian untuk mengetahui apakah prediktor kegagalan maturasi pasien-pasien operasi atherosclerosis di RSW Persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya, untuk tujuan khusus sendiri, yang pertama, untuk mengetahui apakah karakteristik faktor prediktor yang meliputi jenis kelamin, usia, status gizi, riwayat hipertensi, riwayat diabetes mellitus, dislipidemia, terhadap kegagalan maturasi pasien pasca operasi atherosclerosis di RSUP Persahabatan pada periode 2022 sampai 2024. Selanjutnya, yang kedua itu mengetahui hubungan faktor prediktor yang meliputi jenis kelamin, usia, status gizi, riwayat hipertensi, riwayat diabetes mellitus, dislipidemia, teknik anastomosis, dan lokasi anastomosis terhadap kegagalan maturasi pasca operasi arteriovenosis pada periode 2022 sampai 2024. Selanjutnya yang ketiga, mencari prediktor faktor yang paling signifikan terhadap kegagalan maturasi pasca operasi arteriovenosis pada pasien penyakit ginjal kronis di RSUP Persahabatan periode 2022 sampai 2024. Untuk manfaat teoritis pada penelitian saya hari ini, di mana penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang karakteristik pasien, gambaran kondisi klinis preoperatif, gambaran intervensi medis intraoperatif, dan prediktor kegagalan maturasi pasca operasi Avation di RSP Persahabatan. Untuk manfaat praktis, yang pertama, dapat mengedukasi kesadaran masyarakat terkait PGK, prosedur operasi Avation, dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait faktor prediktor dari kegagalan maturasi pasien pasca operasi Avation, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan terkait prosedur apa yang cocok untuk pembuatan akses vaskular yang akan digunakan nantinya. Yang kedua, menambah informasi dan referensi mengenai prediktor kegagalan maturasi pasien pasca operasi arteriosclerosis di RSUP Persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Yang ketiga, memberikan data dalam upaya pemantauan dan evaluasi kualitas dari pelayanan yang diberikan pada pasien yang menjalani prosedur Avation di RSUP Persahabatan. Yang keempat, memfasilitasi pengalaman langsung dalam mengumpulkan proses dan menganalisis data penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan lebih lanjut dalam pengembangan karir di bidang vaskuler ke depannya. Baik, selanjutnya di sini merupakan bab 2 di mana definisi penyakit ginjal kronis. PGK didefinisikan sebagai adanya kejadian kerusakan ginjal dan atau penurunan laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 ml per menit selama minimal 3 bulan. PGK merupakan kondisi di mana terdapat gangguan pada ginjal yang ditandai dengan abnormalitas struktur atau fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan dengan tanda kerusakan seperti yang pertama albuminuria, abnormalitas sedimen urin, gangguan elektrolit, dan gangguan asam basa yang terdapat pada pasien.
Selanjutnya, PGK sendiri menyebabkan kematian pada 850.000 orang setiap tahunnya dan merupakan kematian tertinggi atau peringkat ke-12 tertinggi sebagai penyebab angka kematian di dunia. Untuk klasifikasi dari PGK sendiri, di sini dapat diklasifikasikan dengan menggunakan derajat stadium yang dibuat berdasarkan laju filtrasi glomerulus. Perhitungan LVG sendiri berdasarkan kreatinin serum, usia, jenis kelamin, berat badan, dan ras, tanpa membutuhkan kadar kreatinin urin dengan menggunakan Cockcroft-Gault sebagai berikut. Berikut merupakan rumusnya yang terlampir dan pada perempuan akan dikalikan 0,85 menurut sumber Anggraini 2022. Untuk tabel dari pembagian klasifikasi stadium dapat dilihat dari stadium pertama, kerusakan ginjal dengan fungsi ginjal yang normal dengan LFG lebih dari 90%. Stadium kedua, kerusakan ginjal dengan kehilangan fungsi ginjal ringan dengan LFG 60-89. Stadium 3A, kehilangan fungsi ginjal ringan sampai sedang 45-59. Stadium 3B, kehilangan fungsi ginjal sedang sampai berat 30-44. Stadium keempat, kehilangan fungsi ginjal yang sangat berat 15-29, dan stadium kelima gagal ginjal di mana didapatkan LFG kurang dari 15. Selanjutnya untuk patofisiologi dari PGK sendiri di mana cedera diawali dengan adanya suatu cedera kronik dari ginjal. Kerusakan ginjal yang eh, cedera yang bersifat kronis yang bersifat multifaktorial dan irreversible dapat menyebabkan hilangnya nefron secara permanen atau kerusakan yang lama-kelamaan nanti akan memperburuk kondisi ginjal pasien. Untuk itu, terdapat suatu kompensasi yang dilakukan oleh ginjal dengan melakukan hipertrofi kompensasi, di mana nefron-nefron yang tersisa tadi mengalami hipertrofi struktural dan fungsional untuk mengkompensasi beban kerja ginjal yang meningkat. Untuk itu nantinya akan terjadi hiperfiltrasi di mana peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus sebagai mekanisme adaptasi dari jangka pendek dari ginjal sendiri. Selanjutnya, pada tahap akhir, apabila kompensasi ini berjalan terus-menerus dan nantinya terjadi suatu kegagalan atau kerusakan dari fungsi ginjal, nanti akan terjadi suatu scar atau fibrosis dari ginjal, di mana fibrosis ginjal ini adalah mekanisme kompensasi yang berkelanjutan yang memicu adanya fibrosis ginjal yang ditandai dengan glomerulosklerosis, atrofi tubular, dan juga fibrosis interstisial. Pada pasien dengan LFG di bawah 30%, risiko komplikasi akan meningkat, termasuk adanya infeksi, gangguan keseimbangan air dan elektrolit, dan pada LFG yang lebih rendah lagi di bawah 15%, pasien sudah pasti memerlukan terapi pengganti ginjal berupa dialisis dan juga transplantasi ginjal. Oleh karena itu, pada pasien dibutuhkan suatu akses vaskuler untuk menunjang keadekuatan atau eh, kelancaran dari proses hemodialisis. Akses vaskuler tersebut merupakan akses buatan pada pembuluh darah yang memungkinkan aliran darah yang cukup untuk menghemodialisis secara efektif. Pilihan akses vaskuler terbaik adalah fistula arterius venosa shunt karena memiliki masa hidup yang lebih lama, resiko komplikasi yang lebih rendah, dan biaya pembuatan yang lebih rendah serta angka mortalitas yang lebih rendah. Untuk waktu yang direkomendasikan untuk pemasangan Avashan ini direkomendasikan eh, pada pasien penyakit ginjal kronis yang memiliki grade atau stadium keempat, di mana GFR atau LFG-nya itu kurang dari 30 ml per menit dan sebaiknya ini mulai selalu diedukasi untuk dilakukan persiapan pemasangan akses vaskuler tersebut. Sehingga nantinya pasien memiliki waktu yang cukup untuk pemasangan dan maturasi akses vaskuler yang tersebut agar dapat digunakan pada akses untuk hemodialisis nantinya. Untuk persiapan dan evaluasi akses vaskuler, di mana persiapan dilakukan beberapa anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Di mana di dalam anamnesis harus ditanya penggunaan lengan yang dominan, jadwal hemodialisis rutin, dan riwayat operasi atau trauma pada lengan, leher, ataupun dada. Ini merupakan satu hal yang penting, di mana nanti akan dilakukan pemasangan pada lengan yang tidak dominan dan hemodialisis rutin ini ditanya agar nanti uh, menghilangkan efek dari heparin pada saat operatif berlangsung. Untuk riwayat operasi, untuk menilai apakah lokasi yang akan digunakan itu cukup paten atau cukup baik dan tidak terganggu oleh karena adanya suatu scar, jaringan ikat, ataupun adanya suatu trauma pada daerah tersebut.
Untuk pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan meliputi status generalis, dilihat kondisi jantung dan paru, status lokalis, dilihat apakah terdapat adanya edema, apakah ada vena kolateral atau vena yang bercabang-cabang, apakah terdapat bekas tusukan ataupun hematom. Setelah itu kita lakukan palpasi pulsasi dari arteri radialis, ulnaris, ataupun brachialis pada tempat yang akan dilakukan pemasangan akses vaskular tersebut. Selanjutnya yang paling penting dilakukan Allen test untuk menilai patensi dari arteri atau keadekuatan dari arteri tersebut untuk menyalurkan darah. Baik, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang itu adalah USG Doppler, di mana ultrasonografi Doppler ini untuk melihat pemetaan dari vena dan arteri yang akan dilakukan akses, dan vena yang baik itu adalah vena yang terkompresi, tidak ada stenosis, diameter minimalnya 2 mm, dan kriteria arteri yang baik itu adalah alirannya yang cukup dan tidak terdapat adanya sklerotik. Untuk teknik anastomosis pada aphasia bisa dilakukan beberapa teknik. Salah satunya itu adalah site vena to site artery, di mana ini merupakan suatu teknik penyambungan dengan cara menyambungkan sisi pembuluh darah vena dengan sisi pembuluh darah arteri. Kelebihan dari teknik ini adalah teknik termudah yang dapat menciptakan peningkatan aliran pada fistula yang dibuat pada pasien. Selanjutnya, kekurangannya sendiri memiliki risiko hipertensi vena dan iskemia karena aliran terlalu banyak ke vena dan tidak sampai ke ujung lengan. Oleh karena itu nantinya pasien dapat mengeluh kebas, mengeluh bengkak, dan juga mengeluh tangannya itu seperti lebam-lebam. Itu merupakan tanda-tanda dari hipertensi vena atau lebih banyak aliran yang menuju ke vena daripada ke arteri. Nantinya pada teknik selanjutnya itu adalah vena to site artery, di mana di sini teknik penyambungan dengan cara menyambung ujung pembuluh darah vena yang dipotong dengan sisi pembuluh darah arteri. Untuk kelebihan, berdasarkan studi dari Zhang dan Sumadi pada tahun 2018, teknik ini memiliki tingkat keberhasilan AVF yang lebih baik dan juga konsisten. Selanjutnya, untuk evaluasi dari maturasi Avation nanti dapat digunakan sebagai akses hemodialisis rutin itu menggunakan kaidah Rules of Six, di mana dilihat dari beberapa pemeriksaan atau beberapa tanda-tanda seperti flow atau aliran pada draining vena mencapai 600 ml per menit. Selanjutnya dilakukan pada USG Doppler dilihat diameter dinding venanya lebih dari 6 mm, kedalaman vena dari permukaan kulit kurang dari 6 mm, waktu maaf, panjang vena yang dapat diakses lebih dari 6 cm, dan waktu evaluasi maturasi dari aphasia itu dilakukan 6 minggu pasca operasi aphasia. Komplikasi pasca aphasia ini dalam studi yang dilakukan oleh Dr. Yanto pada tahun 2018 dari total 253 pasien yang menjalani prosedur fistula arterial venation, di mana komplikasi yang paling sering ditemukan adalah trombosis sebanyak 13,4%, diikuti oleh gagal jantung kronik 5,5% dan hipertensi vena 3,2%, dan pada penelitian ini ditemukan juga komplikasi dengan dampak yang signifikan seperti Still syndrome dan infeksi yang ditemukan pada kurang dari 3% kasus. Selanjutnya, izin membahas untuk pengaruh-pengaruh dari eh, beberapa faktor terhadap kegagalan maturasi pasien pasca operasi arteri venosan tersebut. Untuk pengaruh dari jenis kelamin sendiri, di mana elastisitas arteri akan menurun seiring bertambahnya usia baik pada pria maupun wanita. Pada usia muda, wanita akan memiliki arteri yang cenderung lebih elastis karena pengaruh hormonal dari estrogen. Namun pada usia tua, wanita pasca menopause cenderung memiliki arteri yang lebih kaku daripada pria. Berdasarkan penelitian Veronica et al. Pada tahun 2024, sebagian besar pasien dengan aliran kurang dari 600 ml adalah perempuan atau 31,3% dengan p-value 0,221 yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna atau signifikan antara jenis kelamin dengan kegagalan maturasi aphasia. Selanjutnya untuk usia sendiri, berdasarkan penelitian Castelli et al. Pada tahun 2023, penuaan vaskular ditandai oleh perubahan struktural arteri, yaitu peningkatan dari deposit serat kolagen dan penurunan jumlah serat elastin, sehingga nantinya akan memicu menurunnya elastisitas dari pembuluh darah dan meningkatkan kekakuan dari pembuluh darah. Dari penelitian yang ditemukan oleh Menjenam dari 2024 menyebutkan bahwa semakin muda usia pasien, potensi dilatasi vaskular pada fistula artery venation akan cenderung lebih baik.
Studi multivariat yang dilakukan oleh Mayasari tahun 2019 menunjukkan usia itu sebagai faktor resiko utama kegagalan maturasi pasca operasi Avashan dengan RR atau risiko relatif sebesar 3,850 dan 95% confident interval dengan 1,273 sampai 11,642 dengan p-value 0,017. Pada studi ini didapatkan bahwa faktor risiko utama yaitu adalah usia yang menyebabkan kegagalan maturasi pasien pasca operasi Avashan. Untuk pengaruh hipertensi sendiri, gangguan fungsi endotel yang menurunkan relaksasi vaskuler sehingga nantinya pada pasien hipertensi memulai adanya infiltrasi sel mediator inflamasi pada pembuluh darah. Dan hipertensi dapat memiliki pengaruh jangka panjang dalam pembentukan arteriosklerosis yang dapat menyebabkan penurunan laju aliran darah pada anastomosis. Hal tersebut akan memicu pembentukan trombus yang mengakibatkan kegagalan maturasi pasien. Untuk penelitian dari Mayasari pada tahun 2019, dengan melibatkan 78 pasien menunjukkan 57 pasien atau 73,1 persen memiliki riwayat hipertensi. 21 pasien dengan riwayat hipertensi mengalami kegagalan maturasi dengan risiko relatif sebesar 3,868 atau 95% confidence interval dengan p-value 0,019. Kesimpulan pada penelitian ini adalah riwayat hipertensi merupakan faktor resiko yang signifikan terhadap kegagalan maturasi pasien pasca operasi Avashan. Untuk pengaruh diabetes mellitus sendiri, dengan pasien dengan riwayat diabetes mellitus memiliki risiko 2-6 kali lebih besar untuk menderita aterosklerosis. Mekanisme patofisiologi aterosklerosis pada pasien diabetes mellitus melibatkan serangkaian proses di mana melibatkan adanya suatu stres oksidatif yang disebabkan oleh kondisi hiperglikemia kronis sehingga nanti akan terjadi inflamasi kronis pada pasien sehingga nanti akan menyebabkan peningkatan dari reaktif oksigen spesies. Nantinya akan memicu suatu disfungsi dari endotelium di mana disfungsi endotelium ini akan menyebabkan berbagai kerugian atau kerusakan pada endotel yang merupakan eh, suatu hal yang sangat signifikan yang berperan untuk mendukung dari vasokonstriksi, vasodilatasi, aterosklerosis, dan antiaterosklerosis yang terdapat pada endotel pasien. Sehingga apabila adanya ketidakseimbangan dari dari endotelium pasien ini dapat memicu suatu kerugian yang dapat menyebabkan kegagalan maturasi Avashan tersebut. Dan peningkatan dari LDL teroksidasi ini dapat meningkatkan terlebih dari pasien penyakit dengan riwayat diabetes mellitus karena nantinya aliran tersebut dapat mengganggu dari lokasi dari pembuatan Avashan sehingga nanti alirannya akan sedikit dan meskipun gangguan aliran tersebut terjadi pada arteri namun dapat berdampak pula pada perfusi vena dan berpotensi akan mempengaruhi proses dilatasi dan maturasi vena pasca operasi Avashan terkait dari penelitian yang dilakukan oleh Yang et al. Pada tahun 2024. Penelitian yang dilakukan Mayasari pada tahun 2019 menunjukkan 41% pasien memiliki riwayat diabetes mellitus, di mana 19 pasien dengan diabetes mellitus mengalami kegagalan maturasi dengan risiko relatif sebesar 6,828, di mana 95% confidence interval dengan p-value kurang dari 0,01. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor riwayat diabetes mellitus memiliki hubungan yang sangat kuat atau sangat bermakna dengan kegagalan maturasi pasca operasi Avashan. Selanjutnya untuk dislipidemia sendiri akan mengakibatkan terjadinya kerusakan endotel pembuluh darah arteri, terjadinya peningkatan pembebas lipid sehingga nanti LDL akan mudah masuk ke tunika intima, serta agregasi trombosit yang nantinya akan diikuti dengan agregasi monosit yang akan masuk ke dalam tunika intima dan akan berubah menjadi makrofag yang nanti akan melepaskan O2 atau oksigen radikal yang mengoksidasi dari LDL. LDL yang tinggi pada pasien dislipidemia nantinya akan menyebabkan LDL tersebut akan bereaksi dengan LDL O2 radikal yang membentuk LDL teroksidasi yang nantinya akan ditangkap oleh makrofag dan berubah menjadi foam cell. Akibatnya akan terjadi
suatu perlengketan dan juga pengecilan dari diameter vaskular dan adanya penurunan dari produksi nitrit oxide. Hal inilah yang akan berakibat terhadap penurunan kemampuan pembuluh darah untuk dilatasi sehingga akan menyebabkan dari kekakuan pembuluh darah berdasarkan penelitian yang dilakukan Tang Spran et al. Pada tahun 2024. Untuk status gizi sendiri, indikator akumulasi lemak total dan indeks massa tubuh pada penelitian sebelumnya telah melaporkan bahwa obesitas ditentukan oleh hasil IMT dan merupakan faktor psikoindependen terhadap kegagalan maturasi pasca operasi aphasia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Feldman et al. 2003 yang didapatkan keberhasilan maturasi pada pasien dengan IMT lebih dari 28, ada 82 pasien dengan persentase 51%. Baik, ini merupakan selanjutnya kerangka teori pada penelitian kayak hari ini, di mana pasien penyakit ginjal kronis dengan stadium 4 dan juga stadium 5 akan membutuhkan terapi pengganti ginjal atau terapi hemodialisis. Untuk itu, terapi hemodialisis ini membutuhkan satu akses vaskuler untuk menunjang keadekuatan dari proses hemodialisis pasien. Untuk akses vaskuler tersebut didapatkan beberapa prosedur, salah satunya itu adalah arteriosvenous shunt di mana memiliki beberapa syarat-syarat dari operatif, di mana dilakukan Allen test, di mana ha- di- diwajibkan untuk hasilnya itu positif, di mana hasil positif mengindikasi bahwa potensi dari arteri yang ada pada lokasi pasien didapatkan baik. Selanjutnya diameter vena dan juga arteri minimal eh, lebih dari 2 milimeter dan tidak terdapat tidak terdapat adanya suatu trauma pada lokasi operatif ataupun pada lokasi yang akan dilakukan abrasion. Selanjutnya, setelah dilakukan eh, syarat-syarat operatif, pasien dapat dilakukan operatif abrasion di mana digunakan beberapa teknik dan juga lokasi tertentu. Untuk teknik anastomosis dapat digunakan site to site, di mana site arteri digabungkan dengan site vena untuk menciptakan sebuah aliran dan juga end to site di mana end vena dihubungkan atau disambungkan dengan site arteri. Di mana untuk lokasi anastomosisnya sendiri digunakan lokasi radiosefalika dan juga brachiosefalika, di mana lokasi radiosefalika itu lebih diutamakan atau lebih didahulukan karena sifatnya itu lebih distal. Dan lokasi ini dibutuhkan agar nantinya apabila terjadi kegagalan maturasi saat ini dapat digunakan lokasi-lokasi lain yang lebih memungkinkan. Selanjutnya, pada pasien setelah dilakukan tahap operatif, terdapat suatu faktor-faktor prediktor dari kegagalan maturasi pasien pasca operasi aphasia, di mana faktor-faktor ini mendukung dari kegagalan maturasi setelah nantinya dilihat untuk penggunaan akses setelah 6 minggu ke depan, di mana faktor prediktor meliputi jenis kelamin, di mana jenis kelamin ini eh, didapatkan suatu perbedaan dari regulasi nitric oxide, di mana pada perempuan cenderung mengandung hormon estrogen, yang mana hormon estrogen ini sangat berperan aktif untuk suatu regenerasi dari nitric oxide pada pembuluh vaskuler. Oleh karena itu, jenis kelamin ini dapat menyebabkan suatu kekakuan apabila pada pasien pria atau pasien pasca menopause terdapat suatu kekurangan dari hormon estrogen sehingga menyebabkan kekakuan dari pembuluh darah. Selanjutnya untuk usia sendiri, pada usia manula itu menyebabkan suatu deposit dari kolagen dan juga penurun dari sintesis dari eh, dan eh, deposit kolagen dan penurunan dari sintesis elastin. Selanjutnya nanti akan menyebabkan kekakuan atau menyebabkan eh, kesulitan pembuluh darah untuk mengalami vasodilatasi. Selanjutnya untuk status gizi sendiri pada pasien dengan riwayat obesitas em, didapatkan bahwa adanya peningkatan dari sitokin proinflamasi yang dimediasi oleh sel adiposit, di mana sel-sel sitokin proinflamasi ini dapat berperan buruk pada endotel pembuluh darah pasien dan dapat nanti akan menyebabkan suatu adanya gangguan pada vaskular pasien. Dan nantinya untuk riwayat hipertensi sendiri, riwayat hipertensi nantinya pada pasien dengan riwayat ini akan menyebabkan suatu peningkatan dari resistensi vaskular dan peningkatan dari mediator-mediator inflamasi,
yang nanti akan merujuk juga pada peningkatan dari laju aterosklerosis yang berperan dalam penebalan dari dinding pembuluh darah dan nantinya adanya suatu penyempitan dari lumen pembuluh darah sehingga nanti akan menyebabkan eh, sedikitnya aliran yang dapat keluar. Selanjutnya untuk riwayat diabetes mellitus, di mana pada pasien dengan riwayat diabetes mellitus memiliki resiko tinggi terkena adanya reaktif oksigen spesies, di mana hal ini dikarenakan adanya suatu hiperglikemia kronis atau eh, gula darah yang sangat meningkat pada pembuluh darah pasien yang apabila terjadi sangat panjang dapat memicu adanya inflamasi kronis pada peredaran darah atau pembuluh darah. Nantinya akan terjadi penurunan regulasi dari nitric oxide dan juga akan peningkatan dari kerusakan dari pembuluh darah dan nanti akan menyebabkan suatu adanya disfungsi endotel. Selanjutnya untuk dislipidemia sendiri pada pasien, dislipidemia itu diakibatkan oleh karena peningkatan dari LDL. Peningkatan LDL ini nanti akan berdampak buruk pada pasien karena nanti LDL akan bereaksi dengan oksigen radikal atau O2 radikal yang nantinya akan yang nantinya akan memungkinkan terjadinya LDL yang teroksidasi. Yang LDL teroksidasi ini akan berubah menjadi foam cell, di mana foam cell ini dapat bersifat destruktif karena nanti akan menyebabkan berbagai media inflamasi. Setelah itu juga nantinya juga akan menyebabkan plak dan juga pengecilan dari lumen pembuluh darah dan nanti akan menyebabkan suatu gangguan pada aliran darah. Selanjutnya untuk faktor-faktor tersebut nanti akan menyebabkan suatu adanya disfungsi dari endotel di mana kekurangan dari respon dari endotel yang di mana dilandaskan oleh gangguan-gangguan yang menyebabkan endotel pada pasien ini tidak dapat merespon dengan baik sehingga nanti akan memperburuk dari hemodinamik lokal atau lokasi dari arteri juga vena yang dilakukan anastomosis dan nanti juga didukung oleh peningkatan dari neointima dari hiperplasia atau penebalan dari tunika intima yang nantinya pasien akan menyebabkan penurunan dari aliran darah dan merujuk pada adanya suatu stenosis eh, atau suatu kekakuan atau suatu flow yang terhambat dari akses vaskuler yang dibuat. Selanjutnya, eh, hal ini akan menyebabkan suatu dampak buruk dan nantinya akan dievaluasi seiring dari perkembangan waktu dengan kaidah rules of six, di mana yang pertama flow pada draining vena 600 ml per menit, kedalaman vena dari permukaan kulit yang dapat dilihat itu kurang dari 6 mm dan diameter dinding vena lebih dari 6 mm dan waktu maturasi akan dievaluasi pada minggu ke-6 pasca operasi arterial vena shunt. Setelah itu pada kaidah rules of six ini nanti akan dilihat apakah akses yang dilakukan avation itu matur ataupun imatur atau gagal untuk matur. Oleh karena itu nanti ini merupakan beberapa eh, kegagalan dan juga beberapa hasil pasien yang mengalami maturasi. Baik, selanjutnya ini merupakan kerangka konsep dan hipotesis. Untuk kerangka konsep sendiri di sini ada pasien dengan penyakit ginjal kronis stadium 4 dan juga stadium 5 yang eh, dila- yang akan dilakukan akses vaskuler arterial yang nantinya diteliti apakah terdapat suatu kegagalan maturasi pasca operasi ablation setelah dilakukan operasi. Untuk itu, terdapat beberapa faktor prediktor yang menyebabkan kegagalan maturasi yang meliputi jenis kelamin, usia, status gizi, hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, lokasi anastomosis, dan teknik anastomosis. Untuk hipotesis pada penelitian ini, di mana penelitian ini eh, hipotesis penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, status gizi, riwayat hipertensi, riwayat diabetes mellitus, dislipidemia, lokasi anastomosis, teknik anastomosis merupakan suatu prediktor terjadinya kegagalan maturasi pada pasien penyakit ginjal kronis pasca operasi arterial venosion di RSP persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Berikut merupakan penelitian terkait yang dapat saya sajikan dan ini merupakan bab 3 meliputi metodologi penelitian di mana desain penelitian yang saya gunakan adalah penelitian analitik kualitatif dengan desain observasional cohort retrospektif. Untuk lokasi penelitian itu dilakukan pada RSP Persahabatan, Jakarta Timur.
Untuk waktu penelitian, pengambilan data pasien dilakukan pada bulan Juli 2025 hingga bulan November 2025. Untuk metode penelitian, untuk metode pengambilan data yang digunakan adalah data sekunder, berupa rekam medis pasien yang telah menjalani prosedur aphasia di RSUP Persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Untuk besaran sampel yang digunakan pada penelitian ini, di mana dilakukan berdasarkan kaidah rule of thumb, di mana ukuran sampel minimal harus sama dengan atau lebih dari 10 kali jumlah variabel bebas yang diteliti. Berdasarkan aturan umum, rule of thumb, maka ukuran sampel yang diperoleh sebagai berikut. N merupakan sampel yang dibutuhkan di mana 10 dikali variabel independen, di mana variabel independen yang didapatkan pada penelitian ini adalah 8, di mana sampel yang digunakan berdasarkan rumus di atas, maka ukuran sampel pada penelitian ini yang digunakan dengan syarat minimal sampel sebanyak 80 sampel. Untuk teknik pengambilan sampel sendiri digunakan adalah consecutive sampling, yaitu setiap penderita yang memenuhi kriteria penelitian sampel yang sebelumnya telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu sehingga jumlah pasien yang diperlukan terpenuhi berdasarkan buku Dahlan 2010. Selanjutnya untuk populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang telah menjalani tindakan operasi aphasia di RSUP Persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Berdasarkan studi pendahuluan yang saya lakukan di RSUP Persahabatan, terdapat 213 populasi pasien pasca operasi aphasia pada tahun 2022 sampai 2024. Untuk sampel penelitian, sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pasien yang telah menjalani prosedur aphasia di RSUP Persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024 yang telah memenuhi kriteria inklusi dan juga eksklusi, di mana kriteria inklusi itu meliputi adalah pada penelitian ini adalah seluruh pasien dengan penyakit ginjal kronis yang telah menjalani operasi arteriosvenosa. Untuk B, pasien pasca aphasia dengan riwayat diabetes mellitus, dan C, pasien pasca aphasia dengan riwayat hipertensi, dan D, pasien pasca operasi aphasia dengan riwayat dislipidemia. Untuk kriteria eksklusi, di mana pasien yang tidak memiliki data rekam medis yang tidak lengkap. Untuk variabel penelitian sendiri, variabel independen pada penelitian saya hari ini atau adalah jenis kelamin, usia status gizi, riwayat hipertensi, riwayat diabetes mellitus, dislipidemia, lokasi anastomosis, dan juga teknik anastomosis. Selanjutnya untuk variabel dependen itu adalah kegagalan maturasi pasien pasca operasi arteriosvenosa. Berikut merupakan definisi operasional yang saya gunakan dan berikut merupakan instrumen penelitian di mana sumber data itu data sekunder yang diperoleh dari arsip rekam medis pasien yang ada di RSUP Persahabatan. Baik, selanjutnya di sini merupakan analisa data, di mana analisa data yang dilakukan adalah analisa univariat dan tujuan mendapatkan distribusi jumlah persentase yang disertai narasi untuk memberikan pemahaman lebih lanjut dari setiap variabel yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian, nantinya akan dilakukan analisis univariat yang memiliki tujuan mengetahui karakteristik sampel yang meliputi jenis kelamin, usia, IMT, riwayat hipertensi, riwayat diabetes mellitus, dislipidemia, lokasi anastomosis, teknik anastomosis, dan kegagalan maturasi pasca operasi arteriosclerosis. Selanjutnya untuk analisis bivariat itu merupakan tujuannya mengetahui hubungan antara dua variabel yang digambarkan dalam bentuk tabulasi silang. Uji yang digunakan adalah uji chi-square karena menggunakan skala pengukuran kategorik. Untuk apabila tidak memenuhi syarat uji chi-square, maka dilanjutkan dengan alternatif Fisher-Exact, di mana apabila expected count pada uji chi-square kurang dari 5, dilanjutkan dengan uji alternatif, itu adalah Fisher-Exact. Variabel dengan nilai P 0, kurang dari 0,25 akan dimasukkan kembali ke dalam analisis multivariat regresi logistik. Untuk analisis multivariat sendiri, tujuan itu adalah mengidentifikasi variabel mana yang paling memiliki pengaruh terhadap kegagalan maturasi pasca operasi arteriosclerosis. Analisis multivariat yang digunakan dalam desain kohort retrospektif adalah regresi logistik berganda. Mengingat skala variabel independen dalam penelitian ini bersifat kategorik, dengan regresi logistik digunakan oleh peneliti untuk memprediksi probabilitas, mengkategorikan hasil atau prediksi, dan mengakses prediktor kegagalan maturasi pasien pasca operasi aphasia. Selanjutnya berikut merupakan protokol penelitian pada penelitian saya hari ini. Selanjutnya berikut merupakan daftar pustaka yang dapat saya lampirkan. Baik, terima kasih banyak Profesor atas perhatiannya. Sekian presentasi seminar proposal saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan pada
presentasi yang kurang berkenan pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.